Lagi pandemi kok malah berkelahi sih? Kejar-kejaran begini. Aduh. Jangan salah sangka dulu. Adegan ini sebenarnya cuma berantem-beranteman, alias cuma acting, alias bohongan. Yap, kakak-kakak ini adalah stuntman fighter, teman. Kalian pasti sudah pernah dengarkan istilah stuntman? Itu loh, pemeran pengganti yang biasa kalian saksikan ketika ada adegan membahayakan di film-film. Berkelahi, kecelakaan, hingga lompat atau terjatuh dari ketinggian mampu mereka lakukan. Nah, kakak-kakak ini kebetulan sedang latihan. Tapi latihannya kok serem banget ya? Di gedung tinggi begini, kan bahaya. Bukan hanya berkelahi, stuntman juga dituntut untuk melakukan adegan berbahaya lainnya. Seperti hampir terjatuh dari ketinggian kayak begini, teman. Wah. Bahaya banget ya sebenarnya. Bahkan, tak jarang seorang stuntman harus kehilangan nyawa. Seperti yang terjadi di salah satu film Hollywood beberapa waktu lalu. Tapi bagaimanapun juga, stuntman adalah orang-orang yang punya kemampuan dan keberanian lebih. Ya, kalau istilahnya sih, nyawanya banyak. Nah, ngomong-ngomong nyawa banyak, Otan jadi keinget sama sobat yang satu ini nih. Yap, kucing. Siapa sih yang gak tahu soal mitos kucing yang sangat terkenal? Itu loh, mitos kalau kucing memiliki 7 nyawa. Mitos itu muncul lantaran kemampuannya untuk selamat yang luar biasa setelah terjatuh dari ketinggian. Terjatuh dari pohon yang tinggi seperti ini pun, kucing masih bisa mendarat dengan mulus tanpa terluka, teman. Cakep. Bukan cuma itu, sobat berkumis ini juga punya kelebihan lain. Yap, keseimbangannya luar biasa. Kucing bisa berjalan di dahan pohon yang licin seperti ini tanpa terjatuh, teman. Mau yang lebih sulit lagi? Bisa. Otan udah siapin tali tambang nih buat dilewatin si Meong. Ayo, Cing, buktikan kehebatan kamu. Wah, kucingnya terlihat agak ragu. Mungkin karena tali tambangnya agak bergoyang. Namun, pelan tapi pasti, sobat Otan ini akhirnya tetap bisa berjalan dengan menyeberangi talinya, teman. Maju terus, pantang mundur. Cakep. Teman di rumah, Otan mau nanya nih. Menurut kalian, rahasia keseimbangan kucing ada pada telinga atau kumisnya? Ayo. Kalau yang jawab kumis, jawaban kalian masih salah ya. Karena jawaban yang benar adalah telinga, teman. Yap, sistem pendengaran kucinglah yang memberi perintah ke otak si kucing kemana dia akan bergerak. Telinganya juga menjaga agar kaki tetap tegak berdiri ketika terjatuh. Cakep. Nah, kalau fungsi kumis sendiri bukan untuk keseimbangan. Kumis kucing berguna di saat untuk mengukur muat atau tidaknya seekor kucing ketika akan melewati ruang sempit. Oh, begitu. Widih, hebat banget. Pisau lipatnya bisa dimainin begitu. Teman di rumah, trik ini sangat berbahaya ya. Kalian gak boleh meniru adegan seperti ini tanpa latihan yang cukup. Trik memainkan pisau lipat secara cepat menggunakan tangan ini disebut knife trick, teman. Nah, kalau yang memainkan knife trick ini namanya adalah Paman Victor. Paman Victor ini bisa dibilang atlet lempar pisau sekaligus penghobi pisau lipat, teman. Cakep. Aduh, tapi Otan jadi bingung deh. Ini sebenarnya acara apaan sih? Kok malah panjang lebar ngomongin pisau sih? Jangan salah, ternyata pisau lipat ini punya mekanisme yang sama dengan kuku pada kaki kucing, teman. Jika kucing sedang diam seperti ini, maka kukunya akan masuk ke dalam, teman. Persis seperti cara kerja pisau lipat. Teman di rumah, ada beberapa jenis pisau lipat yang menurut Otan keren banget nih. Yang pertama, ada pisau lipat balisong.
Pisau lipat yang satu ini berasal dari Filipina, teman. Balisong atau yang biasa juga disebut butterfly knife karena bentuknya yang mirip kupu-kupu ini punya dua komponen utama, yaitu bilah pisau dan dua pegangan. Berikutnya ada jenis pisau stiletto, teman. Pisau stiletto asalnya dari negeri Pisa, Italia. Kalau kalian pernah melihat film mafia Italia, pasti sudah nggak asing lagi kan dengan bentuk pisau lipat ini? Yap, pada zaman dulu, pisau ini memang identik dengan tindak kejahatan para mafia, teman. Dan yang terakhir ada pisau frame lock, teman. Hebatnya nih, di kota pelajar Yogyakarta, ada juga pembuat pisau lipat loh. Paman Tito namanya. Paman Tito biasa membuat pisau jenis balisong dan frame lock, teman. Kemahiran Paman Tito dalam membuat pisau bahkan sudah diakui hingga ke luar negeri loh. Tingkat ketepatan bentuknya nggak kalah loh dengan pisau lipat buatan Amerika Serikat misalnya. Cakep! Widih, tepat sasaran. Pas di angka 10, teman. Sempurna! Teman di rumah, yang sedang kalian saksikan ini adalah olahraga melempar pisau. Yap, saat ini melempar pisau sudah menjadi cabang olahraga baru loh. Bahkan telah ada federasi olahraganya segala. Cakep! Nah, yang menarik nih, jenis-jenis pisau pada olahraga ini ternyata beraneka ragam. Kalau yang sama kakak ini adalah kapak, teman. Karakteristik kapak adalah full spin alias putaran penuh. Kalau ini ialah pisau jenis Raven. Berlawanan dengan kapak, pisau Raven justru no spin alias tidak berputar. Teknik melemparnya pun berbeda. Nah, kalau yang ini adalah shuriken atau pisau bintang ala ninja. Wah, cakep! Ini kucingnya matanya kok berbeda ya? Mata sebelah kiri matanya biru, sementara mata yang kanan kuning. Mata yang berbeda-beda seperti ini disebut flip-flop, teman. Perbedaan mata kayak begini disebabkan oleh kekurangan melanin, teman. Atau bisa juga karena kekurangan pigmen. Gak heran kalau kucing bermata flip-flop biasanya terjadi pada kucing-kucing berwarna putih, teman.